Apakah penampilan fisik penting untuk pemenangan pemilu? Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto? Baik. Pak Yanto, saya mau menanyakan Pak sedikit pertanyaan Pak terkait dengan penampilan fisik seseorang Pak. Apakah itu perlu Pak untuk pemenangan suatu pemilu itu Pak? Iya, penampilan fisik itu penting untuk memenangkan pemilihan langsung. Karena bukan apa-apa, banyak orang sering memilih itu subjektif. Tapi apabila kita bicara tentang penampilan fisik itu bisa memenangkan pemilihan umum, seolah-olah apa yang kita lakukan ini sifatnya subjektif. Padahal ini memang secara alamiah orang cenderung bersimpati pada orang-orang yang mereka nilai secara fisik itu lebih good looking gitu, lebih enak dilihat. Jadi bukan persoalan bahwa dia lebih ganteng, lebih cakep, tapi bagaimana orang melihat bahwa dia enak melihat kandidat itu dan akhirnya memberikan simpati. Permainan-permainan fisik yang sifatnya untuk memenangkan pemilihan umum, kalau di luar negeri itu sudah biasa, Mas Yuki. Jadi bahkan sudah ada studi yang mengatakan bahwa Presiden Amerika itu rata-rata adalah orang-orang yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Nah, jadi di Amerika itu selain postur tubuh, mereka juga ingin melihat orang-orang yang mereka pilih adalah orang-orang yang memang enak dilihat. Nah, jadi seharusnya para kandidat, tim sukses, para konsultan itu menyadari bahwa faktor physical appearance itu penting, penampilan fisik itu penting. Jadi jangan dianggap enteng, karena bisa saja saya tidak punya referensi tentang si A, saya tidak punya pengetahuan tentang si B, saya nggak tahu siapapun si C, tapi ujung-ujungnya saya dihadapkan oleh kertas suara dan siapa yang harus saya pilih, ya akhirnya saya melihat penampilan fisik itu. Saya lebih senang sama dia karena kelihatan senyumnya bagus misalnya. Saya senang sama dia karena dia misalnya pakai topi misalnya di situ. Keren, saya pilih. Nah, yang seperti ini saya rasa harus menjadi perhatian para konsultan juga kepada kandidat itu sendiri. Memang yang jadi masalah Mas Yuki apabila orang itu memang secara fisik, secara tampilan itu tidak bisa menimbulkan simpati. Ada orang-orang di dunia ini yang dilahirkan memang seperti itu. Mukanya cemberut terus, mukanya serem terus, orang mau negor takut, giliran senyum kita ngelihat malah jadi aneh wajahnya. Nah, ini adalah sebuah situasi yang tentu memiliki nilai minus untuk kita memenangkan kandidat seperti itu. Tapi bukan berarti ini menjadi penghalang, bukan berarti ini menjadi kendala. Sudah menjadi tugas konsultan bagaimana agar kandidat seperti ini bisa kita bantu, bisa kita poles sehingga kecemberutannya, ketidaksimpatiannya, kegarangan dia, membuat orang tidak nyaman itu harusnya kita balik dan kita create, kita bentuk, kita branding dia sehingga dia menjadi orang yang hangat, orang yang lebih peduli, orang yang lebih empati, orang yang bisa terlihat punya rasa kasih sayang semacam itu. Jadi rakyat akan bersimpati pada orang-orang yang memang memiliki value seperti itu. Nah, kalau memang secara fisik penampilan kandidat kita tidak terlalu banyak menarik simpati orang, kita akan berjuang keras, bekerja keras. Ada sisi-sisi baik yang harus kita tonjolkan di situ untuk menutupi kelemahan penampilan fisiknya. Tapi kalau misalnya penampilan fisiknya sudah bagus tapi dia masih malah tidak mendapat simpati, artinya memang karakter personal dia yang memang tidak bagus, Mas Yuki. Pak, dari Bapak sendiri Pak, selaku konsultan politik dari Citra Indonesia Pak, penampilan fisik seperti apa sih Pak? Apakah kesehariannya harus yang baik, ataupun kesehariannya yang ganteng ataupun cantik, ataupun kesehariannya hatinya ya betul-betul terjaga gitu Pak? Iya, saya pernah melihat seorang menteri itu ya, dia tidak cocok benar pakai kacamata yang besar, kemudian kacamata yang agak lebar seperti itu. Padahal kalau kacamata itu diganti dengan lebih soft, lebih kecil gitu, itu akan membuat orang akan berbeda melihat
diri dia. Nah, hal-hal semacam itu Mas Yuki. Jadi jangan kita melihat secara fisik sudah seperti ini tidak bisa kita ubah. Kita bisa ubah. Misalnya karakter dia seperti apa. Kalau ternyata karakter dia lebih sporty, kita akan munculkan dia lebih sporty. Dan ini penting karena kadang sudah jelas karakter tubuhnya gitu ya. Gerakan tubuhnya itu lebih sporty, tapi ternyata karena dia berada di lingkungan pengusaha, di lingkungan elit gitu, dia akhirnya memakai pakaian formal terus gitu. Sangat formal. Nah, itu tidak cocok dengan karakter itu. Nah, apabila karakter pribadinya tidak cocok dengan tampilan-tampilan yang kita kemas buat dia, itu masyarakat kita tidak bisa mendapat keuntungan lebih dari simpati masyarakat. Misalnya juga jangan sampai kita memunculkan kandidat kita dalam keadaan lelah. Misalnya dia baru datang dalam sebuah acara di Kabupaten A, kemudian dia harus muncul di sebuah kota B. Nah, di situ mungkin dia belum sempat berganti pakaian, badannya lelah, kusut. Nah, ini harus menjadi perhatian oleh timnya karena seganteng-gantengnya orang atau seenak-enaknya kita melihat orang ketika dia dalam keadaan lelah, pikirannya juga sedang lelah, itu tentu aura positif dia tidak muncul dan itu tidak menumbuhkan simpati buat rakyat. Jadi kandidat harus berhati-hati kapan dia muncul, kapan dia bicara, kemudian ada di lingkungan mana dia bisa tampil. Seperti itu harusnya menjadi perhatian konsultan. Makanya saya katakan tugas konsultan itu tidak sederhana sampai hal-hal seperti itu diperhatikan. Nah, kalau misalnya karakternya sudah sesuai, kemudian personalnya juga sudah bagus, tinggal kita menjaga ritme. Karena kelelahan fisik juga bisa berpengaruh pada tampilan seseorang. Jadi penampilan fisik, apa yang dilihat oleh masyarakat, apa yang dilihat oleh rakyat, itu bisa membuat simpati, bahkan juga bisa membuat antipati. Jadi jangan sampai kita sudah capek-capek berkampanye, sudah sampai berkeliling-keliling, akhirnya ketika kandidat pergi masyarakat bergumam, apa bapak itu tadi atau ibu tadi itu kelihatan ketus dan judes. Tadi aja mau salaman, wajahnya malah matanya kemana-mana. Kan itu nggak bagus gitu loh. Jadi memang kalau kita sudah datang ke masyarakat, artinya memang kita siap menyapa rakyat, menyapa masyarakat dengan hati, dengan ekspresi yang menumbuhkan aura positif. Bukan berarti misalnya sudah jelek dari lahir atau sudah ganteng dari lahir. Bukan itu. Tugas konsultan yang akan memoles itu sehingga dia bisa mendapat keuntungan dan mendapat simpati dari rakyat yang ingin memilih dia. Pak, terkait dengan penampilan fisik, Pak, apakah seorang kandidat itu harus sekolah kepribadian kah? Ataupun memang, ya mohon maaf, dia harus perawatan wajah atau gimana, Pak? Nah, menurut pandangan Bapak, seperti apa, Pak, untuk konsultan politiknya, Pak? Iya, sekolah kepribadian itu saya ingat beberapa kandidat presiden 10-15 tahun yang lalu itu selalu berpikir sekolah kepribadian. Sekolah kepribadian itu penting, tapi jangan kebablasan. Karena ketika kamu kebablasan ikut sekolah kepribadian, kamu akan terlihat di kamera, kamu akan terlihat di masyarakat bahwa kamu tidak genuine. Kamu seperti robot yang diatur, kamu seperti artificial intelligence gitu, seperti robot yang dimasukin chipsnya. Orang itu akan bersifat simpati kalau kamu genuine, kalau kamu natural, kalau kamu orisinal, kalau kamu menampilkan hal-hal alamiah yang ada dalam dirimu. Tapi bukan berarti hal-hal alamiah itu tidak harus dipoles, harus dipelajari, ya memang harus kita benahi gitu lewat sekolah kepribadian kalau perlu. Tapi sebenarnya sekolah kepribadian yang paling penting atau paling efektif buat seorang kandidat adalah dia lebih sering-sering berbaur dengan masyarakat. Dia harus sering menyapa masyarakat, sering bersama-sama di rumah rakyat. Karena bukan apa-apa, rata-rata kandidat kita, Mas Yuki, kalaupun misalnya dia bukan dari keturunan anak presiden, dia biasanya keturunan pengusaha besar. Kalaupun misalnya dia bukan anak pengusaha besar, bukan anak presiden, tapi ujung-ujungnya dalam perjalanan hidupnya dia berada dalam lingkungan yang orang tuanya berhasil dan sukses, sehingga dia penuh banyak fasilitas, sehingga kedekatan dia dengan rakyat itu menjadi tercerabut. Emosinya, psikologinya, cara dia menyapa, cara dia merangkul rakyat itu terlihat bahwa dia berjarak dengan rakyat. Itu yang harusnya dibenahi oleh tim konsultan agar kandidat ini memang betul-betul genuine, benar betul orisinal, bisa menyapa rakyat dengan hati.
Jadi benar-benar murni dari hati gitu Pak ya, bukan sekedar polesan ataupun ya mohon maaf itu instan gitu Pak. Iya, karena seorang kandidat, seorang tokoh itu kalau dia ngomong terlalu terstruktur, misalnya saya ingin melihat rakyat saya satu, saya ingin selanjutnya dua, saya ingin tiga, itu kan kelihatan dia dibentuk gitu, tidak memunculkan aura aslinya. Dan kita juga akan menganggap bahwa dia ini sebenarnya seperti inikah sehari-harinya, atau memang dia seperti ini karena ada maunya. Jadi orang akhirnya akan berusaha untuk mengkonfirmasi, dan belum tentu juga itu berhasil membuat rakyat menjadi terkesan dan menjadi tertarik untuk memilih dia. Ternyata Pak, salah satu penampilan fisik itu yang Bapak sampaikan tadi Pak, itu harapan dari masyarakat Pak untuk memilih calon kandidat tersebut Pak ya? Iya, saya tekankan bahwa secara ilmiah, survei, studi tentang physical appearance ini, penampilan fisik ini efektif untuk menarik simpati para pemilih. Jadi kalau kandidat maupun konsultannya tidak memikirkan secara serius tentang physical appearance ini, mereka akan kehilangan beberapa suara, kehilangan beberapa persen yang sebenarnya itu bisa kita raup dan bisa kita ambil suara itu. Saya pikir physical appearance itu bisa berpengaruh antara sekitar 7% itu bisa. Citra Indonesia bisa membuat hanya karena persoalan physical appearance kita bisa unggul sekitar 7%. Terima kasih Pak atas penjelasan terkait dengan penampilan fisik mempengaruhi dalam seseorang mencalonkan kandidat. Terima kasih Pak. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan penampilan fisik menentukan kita untuk menjadi calon kandidat. Teman-teman Citra Indonesia, tetap pantengin terus di channel kami di konsultanpolitik.com, dan jangan lupa like, comment, and share.